Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Kembali bersama Pak Dewarno. Dalam video ini kita akan bahas apa itu subscribe, arti dan manfaatnya. Begitu juga bagaimana cara yang mudah untuk mendapatkan subscribe sesuai pedoman YouTube. Perlu teman-teman pahamin bahwa subscribe itu orang-orang yang telah menonton video Anda merasa terhibur, mendapatkan manfaatnya, suka dengan video Anda, suka channel Anda, mereka puas mendapatkan manfaat dan terhibur, mereka berlangganan dengan cara subscribe, akan mengikuti video Anda selanjutnya yang berbobot, bermanfaat dan menghibur. Oleh karena itu, subscribe itu seseorang yang langganan dengan video yang Anda upload. Subscribe itu langganan, orang yang sudah simpati, tertarik, puas, senang mendapatkan manfaatnya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan subscribe yang mudah sesuai pedoman YouTube? Ada dua hal yang harus dipahamin oleh teman-teman YouTuber pemula. Dua hal itu penting. Dua halnya itu apa saja? Yang pertama di diri Anda. Ingat, di diri Anda. Nanti kita bahas apa yang lebih detail, apa sih yang ada di diri Anda sebagai konten kreator YouTube. Ya, ini yang ada di diri Anda yang harus Anda lakukan secara aktif dan kreatif. Ingat, ini yang ada di diri Anda, aktif dan kreatif, membuat konten dengan baik dan bermanfaat untuk orang lain, bisa menghibur orang lain. Inilah yang kunci utamanya di diri Anda sendiri, kemampuan Anda, bakat Anda, minat Anda di sini. Nanti kita kupas tentang nomor satu, diri sendiri. Yang kedua itu metadata yang ada di sistem komputer YouTube. Jadi metadata wajib Anda pelajarin, Anda pahamin, Anda isi sesuai dengan aturan YouTube dan sesuai isi konten yang Anda rencanakan. Ini sangat penting. Yang nomor dua. Nomor dua ini sama-sama pentingnya kan. Ini metadata, namanya nanti menjadi algoritmanya di YouTube. Nanti kita bahas bagaimana metadata, kita bahas di video berikutnya. Untuk sementara ini hanya gambaran secara singkat. Ada dua hal. Satu, diri Anda. Kedua, itu tentang metadata yang ada di komputer YouTube, sistem penelusuran atau sistem perangkat lunak yang ada di YouTube. Nah, kita bahas dulu untuk tentang subscribe. Ya, bagaimana supaya lebih mudahkan mendapatkan subscribe? Maaf, ini terganggu dengan suara burung teman-teman, mohon maaf, ini burung juga buat konten karena hobi
jadikan konten. Dari hobi bisa jadi konten pun. Sehingga kalau dengan hobi kita jadikan konten, tidak akan kehabisan ide dan gagasan, terus akan mudah untuk membuat video kalau Anda dengan sesuai hobi. Untung aja ada suara burung ini menjadi inspirasi Anda. Jadi buatlah konten yang sesuai hobi Anda. Tidak buat mengarang atau istilahnya hanya ikut-ikutan, jangan. Hobi Anda aja. Kalian terus gali, terus potensikan, terus kalian eksplor. Kan seperti burung gini, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara setting, bagaimana untuk lomba, bagaimana untuk ternak, bagaimana untuk kelangenan, piaraan. Kan banyak sekali itu. Kelihatannya cuma burung satu, udah dikupas tuntas saja. Seperti ini burung murai ini. Murai batu, kenapa harganya dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan satu burung sampai harga 1 miliar. Itu kenapa bisa seperti itu? Jadi konten bagus. Makanya ini untung aja ada suara burung. Ini bagian dari hobi. Anda bisa, hobi-hobi Anda itu bisa Anda buat konten yang lebih mudah, lebih ringan, lebih enak, dan bermanfaat untuk orang lain dengan hobi Anda. Misalnya hobi naik motor, review motor, hobi miara kambing, bagaimana kambing supaya gemuk. Kan yang hobinya misalnya miara ikan, bagaimana cara miara ikan yang baik, yang menguntungkan. Banyak sekali dari hobi. Maaf ganggu ini, berisik ini bro. Jadi kembali tadi ke subscribe. Subscribe itu suatu langganan, ya, langganan. Nah, bagaimana orang bisa langganan? Karena mereka suka. Ya seperti Anda aja, langganan sesuatu tanpa suka nggak mungkin Anda langganan. Itu dulu. Nah, bagaimana bisa langganan? Pasti sesuatu yang Anda butuhkan, yang bermanfaat, berguna. Nah, disinilah makanya buatlah konten video yang bermanfaat untuk orang lain dan menghibur. Menghiburnya apa? Bagaimana cara ringannya? Menghiburnya ya dengan ringan-ringan aja. Orang melihat dengan video Anda yang bagus, ya. Suaranya jelas, gambarnya jelas, terus isinya padat, tidak melebar kemana-mana, tapi ringkas, padat, bermakna. Itu udah satu menghibur. Nah, baru nanti isinya itu menurut mereka bermanfaat, seperti kayak tadi, bagaimana cara merawat burung yang baik, bagaimana merawat kambing yang baik. Nah, ini kan jadi manfaat untuk orang lain. Misalnya bagaimana untuk pengembang biakannya. Nah, ini kan bermanfaat. Seperti itu. Nah, kembali lagi kita bahas, kalau Anda pengen cepat atau kalau cepat mendapatkan subscribe itu, ya kita tidak bisa jamin seperti apa. Tapi kalau mudah kita bisa menjamin. Kalau cepat hanya sesaat, tapi kalau mudah bisa melebihi daripada cepat. Nah, mudahnya itu apa? Videonya dengan baik, bermanfaat, menghibur, dan metadata komputer harus diisi dan dilengkapi dengan baik. Itu nanti yang bahasan 2 video berikutnya, nanti kita akan bahas 2 hal itu. Untuk sementara ini secara umum. Jadi untuk subscribe nggak perlu kita memaksakan ke sana kemari. Lebih baik kita sebagai konten kreator YouTube, kita kreatif membuat video yang terbaik buat penonton, bermanfaat untuk penonton, menghibur untuk penonton. Itu dengan sendirinya teman-teman akan subscribe karena mendapatkan manfaat dari video Anda. Itu kuncinya.
Nah, itu bisa mempermudah perkembangan channel Anda. Bukan sekedar kita kejar dapat subscribe 1000 subscribe, tapi nanti bisa tersendat di jalan, tidak berkembang dengan channel Anda. Tapi kalau sesuai aturan pedoman YouTube, pasti YouTube akan membantu video-video Anda untuk direkomendasikan atau dipromosikan ke banyak penonton. Ketika Anda ikutin petunjuk, ikutin pedoman YouTube dan mentaatin larangan-larangan dari YouTube, pasti akan direkomendasikan. Asalkan satu videonya menarik, videonya menghibur, videonya ada manfaatnya, banyak penontonnya, rasio klik tinggi, yakinlah video Anda akan direkomendasikan oleh YouTube. YouTube akan merekomendasikan itu bisa cepat, bisa lama, bisa 1 tahun 2 tahun baru direkomendasikan, ada yang baru sebulan, seminggu, 2 minggu direkomendasikan ada. Kenapa? 3 hal tadi. 1, videonya bagus atau videonya itu padat, singkat, bermakna, menghibur, bermanfaat untuk penonton. Kedua, retensinya tinggi. Yang kedua, yang ketiga, penontonnya lebih banyak, jadi menarik penonton banyak. Disinilah YouTube akan membantu merekomendasikan, mempromosikan video Anda. Mungkin untuk sementara sampai di sini. Perlu teman-teman ingat, janganlah jadi sekedar jadi youtuberan. Kalau jadi youtuber, upload 1 video sudah jadi youtuber. Tapi sesuai konten, sesuai pedoman YouTube, kita itu sebagai konten kreator YouTube. Ingat, sebagai konten kreator YouTube untuk mendapatkan penghasilan yang besar secara rutin dan kontinu. Yaitu apa? Dengan mendapatkan hasil dari iklan. Oleh karena itu, kita wajib membuat video rutin. Itulah yang kita harus teman-teman pahami, ya. Sampai di sini nanti kita bahas tentang apa itu yang tentang metadata untuk perangkat lunak YouTube. Itu yang lebih penting sekarang ini. Untuk diri teman-teman, ciptakanlah video yang terbaik, buat thumbnail yang terbaik. Nanti kita bahas tentang manfaat thumbnail atau sampul video yang baik, nanti kita bahas, ya. Mungkin sampai di sini, besok kita sambung lagi. Salam sukses YouTuber pemula.